Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, sudah pada mandi belum? Oh, sudah semua, pinter. Nah, berhubung adik-adik sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, kita akan segera mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan mulai dengan satu pujian, tapi sebelumnya adik-adik bangkit berdiri dulu. Oke? Yuk berdiri semuanya. Nah, pinter. Nah, kita akan mulai dengan satu pujian dalam nama Tuhan Yesus. Pakai gerakan ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita pujikan sekali lagi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan melalui doa. Kak Ame yang pimpin. Ya, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami hingga kami saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu dengan Bu Ida ya di kegiatan Sekolah Minggu GKJ Wismo Panembah. Nah adik-adik, hari ini kita akan menerima firman yang diambilkan dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Tapi sebelumnya adik-adik menyiapkan terlebih dahulu Alkitabnya. Juga kalau sudah siap, duduknya yang manis ya. Sudah siap? Iya. Tapi kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum menerima firman Tuhan. Sudah siap? Ayo, Bu Ida hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami hari ini dalam keadaan sehat dan selamat. Pagi yang indah ini kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan hari ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita bertemu kembali. Mari kita menerima firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tapi sebelumnya adik-adik kemarin sudah menerima tes PTS ya? Bagaimana hasilnya? Bagus bukan? Oh mungkin ada juga yang kurang bagus. Jangan berkecil hati. Kita tetap semangat karena Tuhan akan menolong kita. Nah judul hari ini itu Tuhan penolongku. Mari kita buka dulu kitab Yesaya ayat keempat sampai 9. Diulang beda ya. Yesaya 50 ayat yang keempat sampai 9a. Sudah siap? Mungkin bisa dibantu oleh mamanya yang masih kecil ya. Yuk kita baca bersama-sama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Nah, itulah adik-adik kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Tapi ada ayat yang boleh kita
terima, yaitu Kitab Mazmur. Coba dibuka ya. Kitab Mazmur 33 ayatnya yang ke-20. Sudah siap ya? Mari kita baca bersama dengan keras dan lantang. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kita ulang bersama ya membacanya. Tadi Mazmur berapa? Ya, bagus. Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini judulnya Tuhan Penolongku. Sudah siap? Ayo kita menerima firman Tuhan. Duduknya yang manis, yang sopan. Kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Adik-adik, pernahkah adik-adik diejek? Mungkin diejek apa ya? Kalau adik-adik pernah diejek, bagaimana perasaanmu? Nah, kalau sudah pernah diejek, apa yang kamu lakukan kepada teman atau orang lain yang mengejekmu? Nah, hari ini ada kisahnya seorang gadis, mungkin sama dengan adik-adik, karena kisah ini seorang anak sekolah minggu juga. Ya. Namanya gadis itu Bulan. Wah, mungkin ada yang namanya sama ya. Ya, tapi ini beda. Bulan yang diceritakan Bu Ida dengan Bulan anak sekolah minggu dari GKJ Wisma Panembah beda ya. Ya. Ayo kita dengarkan. Bulan itu adalah seorang gadis. Dia anaknya baik hati, sopan, ya. Di rumah dia juga sering memimpin doa di keluarganya. Tapi adik-adik, Bulan ini masih belum berani ketika memimpin di depan orang banyak. Dia merasakan malu, kadang merasakan takut, bahkan detak jantungnya adik-adik kencang banget, duk 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 duk. Tuh. Kadang juga ketika mau maju, dia tangannya gemetaran, aduh merasakan takut. Nah, ternyata perasaan Bulan ini suatu ketika di sekolah minggu, Bulan dipanggil oleh guru sekolah minggunya untuk memimpin doa. Bulan, ayo ke sini Dek, maju ke depan, coba kita berdoa bersama. Waduh, Bulan merasa takut adik-adik. Aduh, gimana ini ya? Aduh, jantungnya mulai berdegup keras. Tangannya mulai merasakan dingin. Keringatnya mulai muncul adik-adik. Bukan kecil-kecil tapi besar-besar karena merasakan takut. Bahkan rasanya pingin kencing. Aduh, gimana ini ya? Aduh, gimana ini ya? Ketika dipanggil tadi, Bulan bingung adik-adik. Belum berani berbicara di depan orang banyak, ini sudah dipanggil oleh guru sekolah minggunya. Nah, saat itu spontan Bulan menjawab panggilan guru sekolah minggunya, tidak.
bulan tidak mau adik-adik. Karena merasakan takut, merasa belum bisa, merasa tidak berani. Nah, saat itu teman-temannya bagaimana? Tertawa. Hahaha. Bulan itu hanya disuruh berdoa saja, tidak berani. Seperti disuruh masuk jurang saja ketakutan. Teman-temannya mengejek adik-adik. Nah, saat itu bu gurunya sekolah minggu mengatakan ke teman-temannya, adik-adik jangan begitu. Ayo kita bantu teman kita Bulan biar berani memimpin doa ke depan. Nah, dengan kasih sayang adik-adik, gurunya sekolah minggu menghampiri Bulan. Kemudian Bulan yang duduk dipegang tangannya, diajak ke depan. Aduh, perasaan Bulan bagaimana adik-adik? Wah, tangannya sudah berkeringat, sudah dingin rasanya badannya. Dia berpegangan erat kepada guru sekolah minggunya. Tapi dalam hati sebenarnya dia pingin memimpin di depan. Waktu itu sering dia menolak terus, tapi hari ini aduh gimana ya? Bulan dengan langkahnya walaupun gemetar tetap melangkah ke depan dengan digandeng guru sekolah minggunya. Nah, dalam hati Bulan berdoa adik-adik, Tuhan tolong aku biar aku bisa memimpin doa. Nah, ternyata sampai di depan Bulan masih merasakan gemetar adik-adik. Wajahnya mungkin sudah memerah, keringatnya semakin banyak. Aduh, tapi Bulan punya kepercayaan. Tuhan pasti menolong. Ini adik-adik yang hebat. Ternyata betul. Ketika sampai di depan, Bulan sudah mulai melepaskan tangannya dari guru sekolah minggunya. Dia sudah mulai menangkupkan tangan, mempersiapkan diri untuk berdoa. Mulailah Bulan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang ada di dalam kerajaan surga, dan mulailah Bulan berbicara, memimpin doa. Tangannya sudah mulai berkurang dinginnya, keringatnya sudah mulai berkurang juga. Sampai kalimat terakhir, amin. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Nah, Bulan dapat pujian dari guru sekolah minggunya. Bulan hebat, kamu hebat. Inilah adik-adik, temanmu Bulan hebat, luar biasa. Ternyata Bulan yang tadi masih merasa takut, tidak percaya diri, akhirnya bisa berbicara di depan guru dan teman-temannya. Nah adik-adik, saat itu Bulan merasa lega sekali. Dia percaya ini bukan perkataanku, tapi perkataan dari Tuhan. Setelah selesai Bulan duduk, dia sudah lega. Nah adik-adik, Bulan yang pernah merasakan seperti itu, pernah dirasakan pula oleh Nabi Yesaya. Siapakah Nabi Yesaya itu? Ada yang bisa? Oh iya, bagus. Nabi Yesaya itu nabi yang bekerja pada zamannya, bukan zaman ya, pada zaman perjanjian lama. Waktu itu Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan atau bekerja untuk Tuhan.
Dari mana asalnya Nabi Yesaya? Adik-adik ada yang tahu? Iya, betul. Nabi Yesaya itu dari Yerusalem. Nah, tahukah apa arti nama Yesaya? Yesaya punya arti yaitu keselamatan dari Allah. Nah, juga ayahnya siapa adik-adik? Yesaya anak dari Amos. Amos itu nabi yang terbesar pada masa perjanjian lama ya. Nah, nabi itu tugasnya apa? Yaitu bekerja untuk Tuhan. Jadi dia hanya melayani Tuhan. Nah, saat itu Nabi Yesaya juga melayani Tuhan. Dia sangat patuh menurut perintah Tuhan, bahkan suka menolong dan suka membantu dan menemani orang-orang yang sedang bersedih atau yang sedang tidak bersemangat. Waduh, aku nggak bersemangat ini. Nah, itu tugas Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya juga suka mengingatkan orang-orang yang berbuat salah. Nah, disinilah ketika Nabi Yesaya melakukan tugas dari Tuhan, ternyata banyak yang tidak suka, bahkan dicemooh, ditertawakan, bahkan banyak pula yang menjauhi. Jangan dekat dengan Nabi Yesaya, jangan, jauhi dia. Begitu adik-adik ya, karena Nabi Yesaya selalu menurut perintah Tuhan. Mereka dianggap nggak bagus itu seperti itu, ya. Nah, padahal Tuhan itu akan selalu memberkati, menolong, tapi mereka nggak suka pada Nabi Yesaya. Tapi Nabi Yesaya nggak takut. Saya tidak takut. Kamu membenci aku, saya tidak takut. Saya tetap membantu, yaitu bekerja untuk Tuhan, mengingatkan orang-orang yang bersalah. Nah, adik-adik, ternyata Nabi Yesaya pun juga menerima halangan, tertawaan dari orang lain. Tapi tidak takut karena Nabi Yesaya percaya Tuhan adalah penolongku. Hebat ya adik-adik ya. Ada yang mau seperti Nabi Yesaya? Berani melakukan perbuatan demi kebaikan, walaupun ditertawakan, walaupun dijauhi, bahkan mungkin ada yang melakukan tindakan yang tidak baik ke Nabi Yesaya. Nah, adik-adik berani ya? Maukah kamu seperti Nabi Yesaya? Oh iya, itu ada yang angkat tangan, bagus. Maukah kamu seperti bulan tadi? Yang berani ke depan. Ternyata Tuhan itu selalu menolong kita yang membutuhkan, ya. Tuh adik-adik. Jadi adik-adik jangan takut melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Tuhan selalu menolong, selalu memberkati. Nah, tidak usah malu. Tidak perlu takut. Tidak perlu, apalagi adik-adik? Tidak perlu kecewa. Tidak perlu, apalagi adik-adik? Karena kita merasa dijauhi, wah, berani saja. Karena kita percaya. Siapa yang akan menolong kita? Tuhan, betul. Tuhan akan selalu menolong kita. Kita harus percaya terlebih dahulu, ya. Walaupun kita akan ditertawakan, dikucilkan, diasingkan, dijauhi. Biasanya kalau kita mau berbuat baik itu mesti banyak
pantangannya, banyak tantangannya, banyak yang tidak suka. Tapi Tuhan akan selalu menolongnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita harus apa adik-adik? Percaya. Yaitu Tuhan penolongku. Nah, nanti ditunggu Bu Ida loh ya. Minggu depan siapa yang berani memimpin doa ke depan. Tapi tunggu. Kalau sudah apa adik-adik? Kita diperbolehkan kegiatan sekolah minggu secara tatap muka. Kita sekarang masih belum boleh ya. Tapi adik-adik di rumah harus tetap menjaga kesehatan. Ya, kalau keluar pakai masker. Tangan dicuci, disabun dengan air yang mengalir. Apalagi? Yang satu. Oh iya, bagus. Menjaga jarak. Nah, adik-adik juga begitu. Biar kita tetap sehat. Ya. Kemudian virus corona hilang, kita boleh bertemu kembali di kegiatan sekolah minggu secara tatap muka. Begitu ya adik-adik ya? Ya, jadi Bu Ida ulang sekali lagi ayat yang boleh kita terima yaitu tadi boleh menjadi ayat hafalan juga. Diambil dari kitab apa tadi? Kitab Mazmur 33 ayat yang ke-20. Sekali lagi saya bacakan ya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, adik-adik, demikian cerita ataupun firman Tuhan hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencontoh tokoh kita hari ini ada 2. Yang ke-1 tadi siapa? Bulan. Yang kedua tadi Nabi Yesaya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti seperti bulan juga seperti Nabi Yesaya yang selalu bekerja untuk Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang berdoa Bu Ida, tapi adik-adik di rumah menirukan ya? Iya, siap. Yuk. Duduknya yang manis, yang sopan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan telah menyertai kami hari ini dan kami hari ini juga telah menerima firman Tuhan dengan judul Tuhan Penolongku. Biarlah anak-anak ataupun adik-adik bisa mencontoh tokoh hari ini yaitu Nabi Yesaya juga Bulan. Biarlah di dalam kehidupannya selalu meminta tolong yaitu kepada Tuhan karena Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Banyak sekali dosa-dosa kami lakukan, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian adik-adik, selamat bertemu di kegiatan sekolah minggu di minggu yang akan datang. Dadah. Adik-adik, kita semua sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, persembahan akan diiringi dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku
saja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kasihku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Nah, sekarang kita akan bersama-sama untuk berdoa persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin bersama-sama memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau yang mensucikan persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat berkenan ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dalam jalannya ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan ke akhir. Terima kasih ya Tuhan, semoga kami dapat setiap saat menjalankan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Nah, adik-adik boleh melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.